Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang dahsyatnya beristighfar. Mudah-mudahan dari kisah yang akan saya ceritakan ini, kita semua dan saya khususnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat diteladani. Kisah ini insya Allah sudah banyak diceritakan di banyak majelis taklim, tapi saya merasa perlu mengisahkan kembali karena saya merasa kisah ini cukup relate dengan apa yang saya alami. Kisah ini terjadi pada zaman dulu. Pada zaman dulu ada seorang tukang roti yang hidup semasa atau sezaman dengan salah satu imam mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad, beliau adalah seorang imam yang sangat luar biasa, sangat terkenal pada masa itu. Namun karena masa itu belum ada sosmed, belum ada TV dan sebagainya, sehingga orang-orang tidak mengenali beliau dari fisiknya, tapi mengenali beliau dari namanya saja. Pada suatu ketika, tiba-tiba Imam Ahmad merasa dia ingin pergi ke sebuah daerah di mana dia sendiri tidak tahu kenapa dia ingin pergi ke daerah itu. Namun karena keinginan yang kuat itu, akhirnya beliau, Imam Ahmad bin Hambal, pergilah ke daerah tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, hari sudah malam, kemudian beliau mampir ke sebuah masjid dan berencana untuk beristirahat karena beliau adalah seorang musafir, berencana untuk beristirahat tidur di masjid tersebut. Namun ketika beliau sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah seorang marbot yang kemudian mengusir beliau, yang mana marbot ini juga tidak mengenal siapa sih beliau ini, taunya hanya musafir yang ingin menginap di masjid, dan si marbot tidak memperbolehkannya. Akhirnya beliau pun keluar dari masjid, kemudian pindah untuk beristirahat di teras masjid. Setelah berada di teras masjid pun, si marbot kembali datang dan kemudian kembali mengusir beliau ini untuk tidak tidur di komplek masjid. Akhirnya beliau dengan tidak banyak bicara dan tidak banyak berdebat, beliau pergi dari masjid. Ketika keluar dari masjid sedang di jalan, dari seberang jalan kemudian ada seorang tukang roti, penjual roti yang memanggil beliau untuk datang ke rukonya, tempat jualan rotinya, dan mempersilahkan beliau ini, Imam Ahmad bin Hambal ini, untuk menginap di rukonya. Dan tukang roti ini tidak mengenal siapa sebenarnya pria ini yang dia minta untuk menginap. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini menerima tawaran tersebut dan beristirahatlah beliau di dalam ruko tersebut. Sembari beristirahat, Imam Ahmad bin Hambal dia melihat tukang roti yang melanjutkan pekerjaannya dengan membuat adonan roti sembari terus beristighfar. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada tukang roti tersebut, kurang lebih seperti ini, wahai saudaraku, saya melihat Anda dari tadi membuat adonan roti dengan terus beristighfar. Saya ingin tanya, apa yang sudah Anda dapat atau apa yang sudah Anda peroleh dari mendawamkan istighfar tersebut? Kemudian tukang roti itu pun menjawab pertanyaan dari Imam Ahmad yang dia tidak tahu bahwa ini Imam Ahmad. Tukang roti menjawab, setelah saya mendawamkan istighfar, saya merasa semua keinginan saya terkabul. Semuanya tidak terkecuali, kecuali satu yang belum terkabul, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika mendengar itu, kemudian Imam Ahmad pun kaget dan dia mengucapkan subhanallah. Wahai saudaraku, tahukah kamu bahwa keinginanmu itu sudah dikabulkan? Kemudian tukang roti itu bertanya, apa
maksud Anda ya Tuhan? Karena kemudian Imam Ahmad pun kembali menjawab bahwa karena istighfar Anda inilah saya sampai di sini. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dengan terharu tukang roti pun itu menghampiri Imam Ahmad dan memeluknya sembari berkata, Alhamdulillah, terima kasih Allah karena telah mengabulkan keinginannya tersebut. Nah, dari kisah ini bisa kita lihat bahwa betapa dahsyatnya beristighfar itu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang selalu beristighfar, Allah akan janjikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Nah, kurang lebih inilah salah satu kisah dari dahsyatnya beristighfar yang mudah-mudahan kita semua dan saya khususnya dapat mengambil pelajaran darinya untuk kita juga terus mendawamkan istighfar dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang enak untuk didengar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.